persaingan negara-negara besar untuk mendapatkan pengaruh di Indonesia disebut semakin menguat. Hal ini dilaporkan oleh media The Straits Times pada 22 April 2025 dalam artikel berjudul Indonesia menjadi sorotan seiring memanasnya persaingan militer negara-negara besar. Menurut keterangan tersebut, saat ini beberapa negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, hingga Rusia berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara di tengah ketegangan tarif. Indonesia dianggap sebagai ekonomi terbesar di kawasan itu dan kekuatan maritim utama telah muncul sebagai medan pertempuran utama dalam kontes strategis beresiko tinggi. Dalam beberapa minggu terakhir, Beijing dan Washington telah menjajaki hubungan ekonomi dan militer yang lebih dalam dengan Jakarta, dengan tujuan untuk memperkuat kehadiran mereka di negara yang berlokasi strategis dan berada di jalur perdagangan maritim global utama, serta berfungsi sebagai penyangga antara blok-blok yang bertikai. Pada tanggal 16 April 2025, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, di Washington. Mengungkapkan negara-negara adidaya tersebut membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk upaya-upaya untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Sugiono berada di Amerika Serikat bersama Menteri Indonesia lainnya sebagai bagian dari pembicaraan yang lebih luas untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dan mengatasi tarif 32% atas ekspor Indonesia yang dikenakan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada bulan November 2024, Angkatan Darat Amerika Serikat dan Indonesia mengadakan pembicaraan staf di Hawaii. Pembicaraan tersebut tidak hanya sekedar kerjasama militer bilateral. Pembicaraan tersebut mencerminkan persatuan dan tujuan bersama Angkatan Darat Amerika Serikat dan Indonesia, kata Angkatan Darat Amerika Serikat saat itu. Bloomberg melaporkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian peralatan pertahanan buatan Amerika Serikat senilai miliaran dolar, termasuk jet tempur dan amunisi, sebagai bagian dari upaya memodernisasi militernya yang sudah tua. Menurut keterangan Eurasian Times pada 19 April 2025 dalam artikel berjudul Boeing Permanis Kesepakatan F-15EX untuk Indonesia, tawarkan produksi 85% jet tempur di dalam negeri. Menurut laporan tersebut, Boeing berjanji bahwa jika Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur F-15EX, perusahaan akan memproduksi 85% pesawat di dalam negeri. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Boeing Asia Tenggara, Penny Bird, dalam jumpa pers pada tanggal 15 April 2025. Boeing ingin bisnis lokal terlibat dalam rantai pasokan, pelatihan, perawatan, perbaikan, dan pengoperasian jet tempur tersebut. Komitmen tersebut tampaknya menjadi bagian dari daya tarik Boeing untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk pesawat tempur terbarunya dalam seri F-15. Kemudian, selain dengan Amerika Serikat, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, kedua pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antara Badan Keamanan Laut Indonesia dan penjaga pantai Cina.
Dengan ketegangan maritim yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan, Cina tertinggal dari Amerika Serikat dalam hubungan pertahanan dengan Indonesia. Tetapi pengumuman terbaru, meskipun bersifat simbolis, menunjukkan Cina sedang mencoba untuk memperkuat posisinya. Dialog tersebut terjadi tak lama setelah Presiden Cina Xi Jinping menyelesaikan lawatannya ke Asia Tenggara yang tidak meliputi Indonesia, tetapi meliputi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Sebelum perjalanan tersebut, Xi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Merupakan sebuah isyarat yang dianggap menegaskan kembali pandangan Beijing terhadap Jakarta sebagai mitra regional utama. Selain Amerika Serikat dan Tiongkok, The Straits Times juga menyoroti Rusia juga muncul dalam persamaan strategis. Sebuah laporan pada tanggal 14 April oleh publikasi Pertahanan Janes mengutip sumber-sumber anonim pemerintah, mengatakan bahwa Moskow sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan militer di Biak di provinsi paling timur Indonesia, Papua. Laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran di negara tetangga Australia, di mana analis memperingatkan bahwa kehadiran militer Rusia dapat mempengaruhi lingkungan keamanan jangka panjang Canberra. Pejabat Indonesia mengatakan laporan itu tidak benar. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menanggapi dengan menyatakan bahwa kerjasama militer antara Rusia dan Indonesia merupakan bagian integral dari hubungan antar pemerintah yang didasari pada perjanjian hukum dan hukum nasional. Ia mengatakan kemitraan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara dan tidak ditujukan terhadap negara ketiga manapun, juga tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik.